teman-teman untuk bangkit berdiri dan buka bersama-sama di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan perikopnya dan kita akan membacakan ayat 1 dan 2 secara bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya minta kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tiga. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Duduk kembali. Saya mau tanya di sini, siapa yang nanti saat dalam masalah yang sudah besar sekali yang dia tidak bisa selesaikan sendiri dulu baru datang cari Tuhan? Dan siapa di sini yang biarpun masalah itu kecil saja yang dia bisa selesaikan sendiri, tapi tetap dia mau cari Tuhan? Jadi kebanyakan orang saat ini tuh dong cari Tuhan pas dong sudah tidak bisa lakukan hal itu dulu, saat dong sudah di dalam masalah yang besar sekali, yang dong rasa saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak bisa untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Di saat itu baru nanti dong mau datang untuk cari Tuhan, dong mau bilang Tuhan tolong, saya butuh pertolongan Tuhan untuk masalah ini. Tapi kalau di saat masalah kecil saja dong dapat, yang dong bisa rasa dong bisa selesaikan masalah itu sendiri, pasti saya dong tidak perlu untuk mau berdoa mohon-mohon untuk ikut puasa untuk hal kecil itu, karena dong rasa dong mampu. Kebanyakan orang tuh dong kalau bisa lakukan hal itu pasti dong tidak akan mengandalkan Tuhan, karena dong rasa dong itu bisa, dong itu mampu sendiri, dong rasa dong tuh kuat. Tapi kita harus tahu bahwa manusia jatuh tuh bukan karena batu yang besar, melainkan batu yang kecil. Sama dengan kita juga manusia kalau jatuh tuh bukan karena perkara-perkara besar yang kita dapat, melainkan perkara-perkara kecil. Jadi saya mau mengajak kita semua di sore hari ini, apapun masalah kita, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu masalah kita mari pandang Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang lebih mengetahui apa yang ada pada kita. Tuhan yang merancang kita. Kalau seorang perancang, kalau yang rancang robot berarti dia tahu robot itu kegunaannya apa, fungsinya apa. Sama dengan Tuhan. Tuhan tahu kita diciptakan tuh untuk apa, kita punya masa depan itu bagaimana. Tuhan sudah merancang semuanya. Tapi bagaimana kita punya cara pandang, bagaimana kita mau mendekatkan kita punya diri kepada Tuhan biar kita mengetahui hal-hal itu. Saya mau bilang bahwa apapun yang kita lakukan dalam kita punya kehidupan, itu Tuhan sudah lebih mengetahui itu semuanya. Jadi jangan pernah menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa, jadi saya bikin hal ini saja tidak apa-apa, Tuhan tidak tahu ya. Tidak, Tuhan lebih mengetahui hal itu dari kita. Sebelum kita melakukan hal itu, Tuhan sudah mengetahui itu duluan. Jadi jangan kita pernah menganggap Tuhan itu Tuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dalam segala persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita, mari kita utamakan Tuhan di depan. Tuhan yang berdiri di depan kita berdiri di belakang Tuhan. Pasti masalah-masalah itu akan pergi. Masalah-masalah itu akan berlalu karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tidak mungkin Tuhan kasih masalah ini kepada kita terus orang lain nanti kita tidak bisa selesaikan masalah itu. Tidak. Tuhan kasih masalah itu untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Masalah itu datang berarti Tuhan menguji kita punya mental, Tuhan menguji kita punya iman. Bagaimana kita punya cara pandang, kita punya kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau kita bisa mampu menghadapi persoalan kecil itu, dari situ nanti kalau ada persoalan yang lebih besar dari itu lagi, berarti kita sudah terbiasa dengan persoalan-persoalan itu, karena kita selalu mengandalkan Tuhan di depan kita. Di dalam 1 Yohanes 2:15 berkata, Yohanes 2 ayat 5 berkata bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, kita lebih mementingkan apa yang kita punya di dalam dunia ini. Kita punya semuanya yang ada dalam dunia ini, tapi kita tidak mengerti siapa yang kasih barang-barang itu untuk kita.
Kenapa kita bisa dapat sesuatu yang kita rasa itu besar sekali, kita bilang, sudah saya sudah punya ini, untuk apa saya pergi sembahyang, saya sudah punya yang saya inginkan. Berarti kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan untuk kita. Kita tidak mau pandang Tuhan yang besar untuk kita, Tuhan yang sudah menjaga kita, yang sudah memberikan segalanya untuk kita. Berarti sia-sia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Percuma kita hidup di dalam dunia ini, kita mempunyai segala harta, kita mempunyai segala apa yang kita inginkan, tetapi nanti besok kita tidak bisa ada di kerajaan surga. Itu sangat percuma, karena kalau kita menyeimbangkan, kita punya segalanya, kita punya harta di dunia ini, tapi kita mau memberi separuh dari harta yang kita miliki itu kepada gereja, kepada tempat-tempat beribadah, itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan saya mau mengajak kita semua di sini, sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun itu, sekecil sebesar apapun itu, mari kita datang, kita pandang Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan itu Tuhan yang mampu menyelesaikan kau punya masalah apapun itu. Tuhan itu yang berperkara atas segalanya. Ingat saja, seorang perancang berarti dia merancang, dia mengetahui fungsi dan guna barang itu. Jadi dia tahu, kalau bukan perancang pasti kau tidak tahu apa-apa. Jadi sama, Tuhan yang merancang berarti Tuhan yang mengetahui. Kalau rusak pasti bawa ke perancang itu untuk dia memperbaiki. Sama, kita di saat kita sudah rusak, kita sudah tidak ada di jalan yang benar, mari kita datang kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang merancang kita. Tuhan yang akan mengubah hidup kita kembali seperti sedia kala. Mari bahwa kita punya segala beban-beban kita punya beban-beban ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa kita punya sekolah untuk yang masih ujian, yang lulus, yang sudah lulus, yang masih mau cari pekerjaan atau dalam pekerjaan apapun itu, mari kita datang. Kita bawa Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui apa yang kita nanti dapatkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan sampai di sini. Kita angkat lagu yang girang-girang, dan tempat ini saya kembalikan kepada ketua Preda.